Guys, welcome back to konser episode 2 alias konten seram episode 2. Hai guys, welcome back to my channel. Yuhu. Oke, hari ini aku sendiri aja. Nggak apa-apa. Aku di sini mau cerita, sharing ke kalian pengalaman-pengalaman seram yang pernah aku alamin di hidup aku selama 19 tahun aku hidup ya guys. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang aku orang yang peka dengan hal-hal seperti itu. Aku tuh gak terlalu peka gitu. Cuman aku tuh termasuk yang suka parnoan juga gitu. Banyak banget kejadian-kejadian yang pernah aku alamin dan itu tuh bikin aku kaget banget dan sangat membekas sampai hari ini. Kita mulai dari cerita yang paling pertama. Ini adalah cerita ketika aku masih SD. Jadi aku waktu SD itu dulu tuh di Bandung ada salah satu mall yang ada tempat bermainnya gitu. Nah, aku tuh dapat hadiah main pancing-pancingan nih, ada ikan-ikanan terus kalian tau gak sih kayak pancingan ikan yang kalau diambil tuh pakai ada magnet terus nempel gitu. Kalau yang anak tahun 2000-an mungkin tahu kali ya mainan itu. Nah, aku tuh waktu itu masih tinggal di rumah nenek aku. Posisinya aku lagi main sendiri di kamar mama aku. Nah, kita posisiin aja si kasurnya tuh gede, emang gede kan kasurnya king size ya. Aku main sendiri aja dengan beraninya gitu, dengan pedenya gitu ya. Aku main sendiri di kamar, terus ya kayak lagi anak kecil main gimana gitu, berimajinasi sendiri. Nah, dari situlah aku tuh ceritanya menang, dapat hadiah. Hadiahnya tuh barang-barang aku juga gitu. Tapi ada satu barang nih yang bukan punya aku, nggak tahu punya siapa. Nah, terus itu tuh berupa kacamata hitam. Dan setelah main aku tuh ceritanya, oh aku mau ngambil hadiah, aku ngambilnya kacamata hitam itu. Pas ternyata kacamata hitam itu punyanya almarhum nenek aku yang dari mama. Nah, terus aku pakai tuh si kacamatanya. Posisinya tuh benar-benar, anggap aja deh ya, ini kasur ya guys. Anggap aja ini kasur. Aku tuh benar-benar di sebelah sininya, sisi sininya. Nah, di sini tuh ada ini tuh jalan, di sini TV, ini tuh jalan nih mau keluar pintu. Nah, jadi aku tuh pakai kacamata hitamnya. Nih, aku tuh pas pakai awalnya ngeliat ke sini dulu, ke kiri. Nah, pas aku balik ke sisi kanan, ke arah jalan yang ini, yang di depan kasur ini, tiba-tiba aku ngeliat sekelebat lewat lagi merangkak secara cepat kayak wush, kayak gitu. Dan kalian bayangin itu aku masih kecil, terus aku kayak oh my god, aku bener-bener kaget dan aku langsung lempar itu kacamata. Aku langsung lari ke dapur, terus aku teriak-teriak bilang ke mama aku, ada hantu, tapi nggak percaya. Terus pas nyamperin ke kamar nggak ada apa-apa. Itu satu pengalaman yang sampai saat ini belum terlupakan sama aku. Terus di rumah nenek aku itu emang suasana rumahnya, tau lah rumah nenek sama kakek itu kan kayak jadul gitu loh. Karena kebetulan rumah nenek aku itu banyak perabotan dari kayu jati dan emang bener-bener kelihatan kayak jadul aja gitu. Dan hawanya pun aku nggak ngerti sih sebenarnya, teman-teman aku doang yang setiap main ke sana mereka tuh pada takut. Padahal aku sendiri biasa aja, mungkin karena aku tinggal di sana kali ya. Jadi almarhum opung aku lagi sakit di rumah, lagi sakit dan dirawat inap di rumah sakit kan. Nah, beliau sempat kritis kondisinya. Jadi aku sering bolak-balik rumah sakit. Nah, aku waktu itu tuh tidur di kamar mama aku. Jadi kamar mama aku itu nyambung sama kamarnya almarhum opung aku. Jadi ini kamar mama aku. Terus ini ada pintu lagi. Nah, di sini kamarnya almarhum opung aku. Ini tuh pas banget H-2 almarhum opung aku ke rahmatullah. Dan di situ aku tuh ada satu kejadian yang aku inget banget. Kan itu tuh kan pintu geser ya, yang kamarnya almarhum opung aku tuh pintu geser. Nah, pas aku lagi mau tidur
pintu itu tuh kan emang kebuka sedikit, lampunya mati karena nggak ada yang tidur di situ satupun gitu. Aku tidurnya di kamar mama aku kan. Nah terus tiba-tiba aku lagi sibuk main HP gini, pintu itu tiba-tiba ketutup sendiri. Itu tuh pintu kayu yang berat dan apa ya, kayak susah untuk digeser sendiri gitu. Maksudnya mau siapa sih yang gabut tiba-tiba nutupin cuman ada celah sedikit doang gitu loh. Tiba-tiba ketutup sendiri, set. Aku langsung lihat kayak tapi aku tuh tiba-tiba mikir kayak itu opung gitu ya. Aku mikirnya kayak gitu ya, yang mikir-mikir aja sih, ngebayang-bayangin aja sih gitu kan. Selain itu juga sering banget ada kejadian di kamar mandi yang di kamar mama aku ini. Si pintunya itu sering banget ngebuka tutup sendiri. Terus airnya juga sering ngocor sendiri. Gak tahu sih ya kalau misalkan itu emang gak cuman terjadi di rumah aku aja gitu, kayak air keran mengucur dengan sendirinya. Dan pintunya mungkin positif thinking aja itu buka tutup lah ya, karena angin gitu ya. Tapi kan pintunya digitu, gimana caranya kena angin gitu kan. Angin kan nggak mungkin bisa membuka pintu, gagang pintu yang diputer gini gitu ya. Udah gimana pun juga positif thinking aja. Cuman aku tuh orangnya kalau udah sekalinya parno tuh langsung pergi gitu. Jadi aku pas ada kejadian itu aku langsung pergi keluar kamar dan aku pindah ruangan aja gitu kan. Aku takut guys. Jadi emang rumah nenek aku tuh kadang suka banyak kejadian-kejadian yang aneh. Cuman aku nggak pernah diganggu sampai yang gimana-gimana sih sebenarnya. Cuman ya yang pernah melihat kejadian aneh sih ini yang di belakang kamera ya, di rumah nenek saya. Waktu dulu aku ingat banget dia pernah bilang ada yang mandi darah di bathtub. Itu aku gak tahu dah, aku mah nggak bisa apa-apa ya, aku tidak peka orangnya gitu. Jadi aku cuma bisa ngedengar aja ceritanya bener apa nggak bener. Wallahu alam sih ya guys. Untuk cerita yang aku ingat selama aku tinggal di rumah nenek aku sih cuma itu aja ya sebenarnya. Nah ini ada cerita yang sebenarnya ini paling banyak sih sebenarnya, dan kejadiannya macam-macam. Jadi aku tuh ikutan sanggar teater di Bandung. Tempat latihan sanggar teater ini tuh suka latihan di salah satu gedung kesenian. Nah gedung kesenian di Bandung ini tuh emang agak ya, nah itu tuh gedung kesenian yang sering dipakai buat aku dulu pagelaran drama sama latihan. Nah pertama itu ini di tahun 2015 pertama kalinya aku gabung. 16 di 2016 nya aku gabung. Itu tuh udah mau pentas kan. Nah karena udah mau pentas, kita tuh ceritanya ada disebutlah malam lilin. Si malam lilin ini itu kayak istilahnya apa ya, kayak kita tuh di ospek tapi di ospek sebelum tampil gitu. Kayak disamperin satu-satu, ngerasa kayak ditanya perannya apa, ngerasa udah bagus belum ya, kayak gitu-gitulah, digelapin di lantai 2 kan. Nah yang bikin seremnya ini tuh waktu itu di lantai 1-nya yang ada yang habis pagelaran. Nah ceritanya itu mereka tuh religius tapi tentang ya pokoknya sih nama judul acara pagelaran mereka itu ngebahas tentang ya yang hal-hal gaib gitu kan. Nah mereka biasanya tuh kalau pagelaran tuh mereka pulang habisnya tuh malam, semuanya pasti pada pulang malam gitu habis pentas tuh. Nah pas kita lagi malam lilin ya, kita melingkar di atas, lampu mati, cuman ada satu lilin yang nyala. Tiba-tiba di lantai bawah tuh semua perempuan pada nangis. Semua talent di sanggar yang bawah itu yang habis tampil pada nangis kenceng banget. Dan itu tuh ternyata kesurupan. Dan aku tuh di situ yang masih SMP kelas 2 ya, SMP kelas 2 kayak panik ya, aku panik sendiri gitu. Kayak aku gak tahu apa-apa, udah mau tampil, nanti aku tampilnya juga di bawah gitu kan. Ya udahlah, di situ udah gitu kita disuruh tidak menghiraukan kejadian di bawah karena itu udah ada yang ngehandle gitu lah ya. Nah pas pentasnya nih ya, nih yang di belakang kamera saya itu adalah saudara saya. Nah jadi ada suatu kejadian pas setelah mau beres tampil terakhir nih, saudara aku ini tuh dia tiba-tiba nangis, takutan.
Ya aku gak tahu dia ketakutan kenapa. Gini tuh pas pentas judul lain ya, judul pagelaran selanjutnya. Jadi dia itu kita udah hampir mau penampilan terakhir beres. Aku lagi nggak main jadi pemeran utamanya, aku lagi jadi kayak ekstrasnya. Nah terus dia itu duduk, jadi ada meja di ruang backstage kita tuh, ada meja, anggap aja setinggi gini lah ya. Nah si meja ini tuh dia duduk di bawahnya. Di sini tuh ada barang-barang kita kan, dia duduk di bawahnya nyumput. Terus duduk di sini dah, di sebelah sana tuh ada pintu keluar. Jadi ada pintu keluar. Pertama itu mau ke ruang ada naruh kursi-kursi gitu, baru keluar ke belakang mau ke toilet. Nah dia tuh lagi duduk di bawah situ sama aku, disamperin, dia nangis. Aku tanya kenapa, kata aku kan, itu ada yang ngeliatin, kata dia tuh sampai kayak, itu ada yang ngeliatin aku, cerdas, serem banget, kata dia kan. Terus di mana? Itu di pintu, katanya kan. Dia tuh bilang di pintu ada yang, kata dia tuh ada kapak yang ada hantu yang kapaknya nyangkut di kepala. Terus udah gitu tuh katanya serem banget. Terus aku tuh nanya ada di mana, ada di pintu, kata saudaraku tuh kan. Terus dia makin takut. Terus aku tanya-tanya terus gimana sekarang itu ada di mana. Terus dia tiba-tiba bilang ada di belakang aku. Terus dia langsung pingsan, langsung dibawalah dia ke ruang kantor. Pas dibawa ke ruang kantor, dia itu jejeritan tuh teriak-teriak kencang banget, dan hampir 2 jam dia nggak beres-beres guys. Jadi satu masuk keluar, masuk lagi, satu keluar masuk gitu terus. Dan aku nyaksiin sendiri kejadian ini. Aku sampai dipanggil ke kantornya karena aku saudara dia. Aku dipanggil buat bantu nemenin. Terus dia tuh kayak setengah sadar gitu loh guys. Pas lagi di kurang tuh kayak teriak-teriak apa sih, astagfirullahaladzim sambil zikir dia tuh. Dan dari situ tuh aku cuman kayak yang bisa mau megang juga takut sebenarnya sih ya. Jadi aku cuman ngeliatin aja gitu, bantu doa. Nah dia tuh tiba-tiba teriak sakit. Kenapa? Dia bilang tangan aku dililit. Terus kan kalau dililit berarti identik dengan binatang ular ya. Nah, aku gak tahu sih ya, katanya tuh di sana ada apa disebutnya ya gitulah, nggak boleh disebut ya gitu. Terus melilit tangannya dia, dan itu pertama kalinya aku nyaksiin sendiri tangan dia bener-bener yang awalnya kayak warna kulitnya biasa, tiba-tiba jadi merah, bener-bener merah, kayak habis tangan kalian diginiin digituin terus kan merah ya, kayak gitu bener-bener merah. Terus aku kayak astagfirullahaladzim, aku langsung zikir kan. Terus akhirnya gak lama ayahnya datang bawa sorban, zrat, hilang, dah pingsan, hanya dengan sorban. Udah, akhirnya dia sadar. Pas sadar dia tuh masih kayak orang normal aja, tiba-tiba kayak gak capek gitu. Cuman yang aneh, tiba-tiba mata dia tuh ada darah, kayak darah pecah gitu loh, kayak pembuluh darahnya pecah gitu di matanya, jadi kayak ada darah gitu udahnya. Terus udah gitu cuman sempat di pagelaran selanjutnya pun ada kejadian yang sama gitu. Dia kesurupan, cuman gak separah waktu itu, karena kan mungkin semakin dia tumbuh dewasa semakin bisa mengontrol kali ya. Aku nggak ngerti lah sama yang kayak gituan. Nah ini ada satu lagi cerita terakhir di gedung itu. Aku tuh ini sebenarnya yang bikin aku paling takut banget, bete banget sih aku sampai takut parah, walaupun ini adalah hal yang gak terlalu wah banget gitu ya. Jadi aku lagi latihan sampai malam, mau ke WC. Jadi di sana tuh ada WC depan sama WC belakang. Yang bersih itu WC belakang yang deket musola. Nah WC depan itu kayak udah kotor, gelap lagi gitu kan. Nah aku akhirnya turun dari lantai 2 mau ke WC nih. Ke WC yang belakang, lewatin dulu lobby, terus baru ke belakang. Pas aku mau masuk WC, tiba-tiba kayak deket banget di sebelah kayak kuping aku, entah kanan entah kiri, tiba-tiba ada yang kayak gini. Terus aku gimana, suaranya tuh berat banget. Terus aku tuh kayak langsung gini. Aku panik. Di situ gak ada siapa-siapa, literally gak ada siapapun di situ. Bener-bener gak ada siapa-siapa.
Dan akhirnya aku masuk ke WC, karena aku emang udah kebelet gitu ya. Aku masuk ke WC, aku sambil pipis aja sampai kayak gini guys. Ngeliatin sekitar, aku nggak tenang gitu kan, takut. Terus akhirnya aku keluar langsung buru-buru ke atas, hampir nangis. Aku tuh kan hampir nangis. Terus ya udah, akhirnya aku ditenangin sama pelatih aku. Terus ya udah, akhirnya aku tenang aja. Dan setelah itu aku kesana nggak berani lagi sendiri ya, harus ada yang nemenin atau nggak harus lagi rame gitu. Ya begitulah guys, cerita salah satu gedung kesenian di kota Bandung. Udah katanya mah udah dinetralisir gitu, tapi gak tahu sih ya. Aku juga udah nggak kesana lagi, udah jarang kesana. Dan ya begitulah pengalaman paranormal experience yang pernah aku alamin di hidup aku. Nothing so scary, gak seserem cerita orang-orang, tapi bagi aku itu sih serem banget dan tak terlupakan banget sih. Ya, aku merasa alhamdulillah aja aku nggak punya bakat untuk bisa melihat yang seperti itu karena oke. Sekian untuk konser hari ini. Thank you so much kalian udah kalau misalkan nonton sampai selesai. Coba komen di bawah kalian pengen lihat aku bikin video apa lagi atau konten apa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Juga nyalain lonceng untuk notifikasinya biar kalian tahu nanti kalau misalkan aku upload video baru, kalian bisa langsung ditonton gitu. Oke, thank you so much guys. See you guys on my next video. Bye.